Kau bisa bertanya pada Jungkook jika tidak percaya. Aku memiliki sebuah boneka beruang yang terpasang dengan tampilan gambar wajah menjebalkanmu. Aku mulai memukulnya ketika aku mulai merasa kesal sekali padamu. Dan terakhir kali aku sudah merusaknya hingga tidak berbentuk lagi setelah pengakuanmu di depan restoran siang hari itu. Itu adalah puncak dari segala kebencian kepadamu. Aku ingin sekali, namun di sisi lain juga memikirkan nasib anak yang ada di dalam kandunganku. Kalau dia akan tumbuh tanpa satu seorang ayah jika kau benar-benar. Jadi bagaimana menurutmu, apa kita sudah impas? Tanya Yan setelah memberikan penjelasan panjang tersebut. Taehyung sudah tertawa dengan di sana Choi yang selalu seperti itu. Daripada menenangkan Taehyung yang tengah diliputi rasa bersalah hanya dengan sekedar kata-kata. Choi yang lebih memilih untuk menceritakan perbandingan sifat dan perbuatan mereka yang kali itu masih saling membenci satu sama lain. Dia ingin menunjukkan jika mereka dahulu sama-sama buruknya. Jadi bukan hanya Kim Taehyung saja yang bersikap keterlaluan, melainkan Yeon juga. Iya, sudah impas, balas Taehyung. Sebenarnya dulu aku sudah salah pilih lawan ya. Kau tidak selama yang aku kira, meskipun usiamu masih begitu muda. Aku memang tidak lemah sayang. Kau saja yang selalu meremehkan aku. Terdengar menyombongkan diri, namun Taehyung justru merasa cemas hingga tangannya terulur untuk mengusap rambut panjang sang istri. Rengekan Seo membuat mereka segera mengalihkan perhatiannya pada sang anak. Yan segera mengangkat Seo dari strollernya, menganggap jika sang anak mungkin sudah merasa lelah karena hanya berbaring di sana sedari tadi. Bagaimana kalau kita pergi ke sana saja dan duduk di bangku taman? Taehyung menawari. Mereka sedari tadi sudah berjalan-jalan cukup lama. Sudah saatnya untuk istirahat sebentar sebelum kembali ke rumah karena sinar matahari juga semakin terik. Taehyung cukup handal dalam urusan membuat Seo tertawa. Apalagi mood bayi mereka benar-benar baik sekali pagi ini. Bangun tidur tanpa tangisan adalah sesuatu yang cukup baik untuk mulai pagi yang cerah dan indah. Kenapa kita sering bertemu di tempat umum semacam ini ya? Tidak perlu menoleh juga Taehyung sudah tahu jika itu suara Jungkook. Dia dan Jiyeon memang jarang bangun pagi untuk sekedar olahraga bersama, namun akan melakukannya sesekali saat sedang tidak terlalu sibuk. Kita tadi bertemu Airin Uni dan dia mengatakan kalian sedang berjalan-jalan di taman, jadi kami datang untuk menyusul. Ucap Jiyeon memberitahu jika mereka bisa bertemu di sini bukan karena suatu kebetulan seperti ucapan Jungkook. Meskipun tetangga dekat, tapi rasanya sudah lama sekali kami tidak bertemu dengan Seo. Boleh aku gendong Seo tidak? Jiyeon meminta izin karena sudah merasa gemas dengan si kecil. Tentu saja boleh, kau kan seorang nona yang paling baik, balas Jiyeon memberikan izin. Ketika pergi jalan-jalan keluar, ketika melihat sesuatu yang lucu seperti baju, sepatu, serta mainan bayi, Jiyeon tidak akan segan-segan mengangkut semua itu untuk ia berikan pada Seo. Karena hal itu pula Taehyung memberikan julukan nona yang paling baik pada Jiyeon. Aku juga baik ya nak, biarkan aku yang gendong Seo duluan, protes Jungkook. Nanti balas Jiyeon singkat enggan mengalah dengan Jungkook. Mereka sudah berebut ingin mengambil giliran duluan. Ayo jangan rebutan, memangnya kalian pikir anakku ini paling diskonan apa? Protes Taehyung. Jungkook apa, kau jangan bersikap menyebalkan. Kau harus mengalah pada aku, pinta Jiyeon. Aku cuma mau gendong 5 menit, hanya sebentar. Kau ini ya, selesai cuma membuat keponakan imutku menangis. Omel Jiyeon dengan dalikan sebab pada Jungkook. Jungkook merasa dia tidak membuat kesalahan di sini, tapi tiba-tiba kena omelan dari calon istri masa depannya tersebut. Jungkook pegang saja belum, tapi Seo sudah keburu menangis duluan. Selalu seperti itu ketika si kecil Seo melihat Jungkook tengah berada di dekatnya. Maaf Jungkook apa, aku tidak tahu mengapa Seo selalu beraksi seperti ini ketika kau mulai mendekatinya. Yan benar-benar merasa tidak enak pada sahabatnya itu. Bagaimanapun juga, dulu kan Jungkook sudah banyak sekali berjasa dengan memberikan perhatian, juga perlindungan ketika Yan masih hamil. Tapi entah kenapa Seo seolah-olah tidak menyukai Jungkook. Merasa saja Oka,
pasti langsung nangis duluan. Tidak apa-apa Yana, mungkin memang benar dari awal Seo sudah tidak menyukaiku. Dia pasti membenciku, para Jungkook dengan raut sedih. Bayi mana mengerti hal seperti itu sih Opa? Kau saja yang selalu bawa perasaan, tanggap Jiyeon, merasa kemas. Kau mungkin saja tengah tertempel sebuah aura jahat, makanya Seo jadi tidak suka dekat-dekat denganmu. Segera lakukan ritual pengusiran dalam waktu dekat ini untuk membersihkan dirimu, lanjut Jiyeon. Memangnya ada hal seperti itu ya? Bukannya cuma mitos semata, tanya Yen merasa penasaran. Rasanya dia tidak begitu percaya dengan hal semacam itu. Ada Yana, tanya ibu saja kalau kau tidak percaya. Dulu aku juga pernah seperti itu, bahkan lebih parah, karena tidak mau dekat-dekat dengan ayahku sendiri, balas Jiyeon. Apakah aku memang harus pergi ke dukun untuk menghilangkan aura jahat ini? Kumam Jungkook terdengar putus asa. Aku juga ingin bisa gendong-gendong Seo dengan bebas, tapi reaksinya selalu histeris, bahkan ketika dia baru melihatku di dekatnya. Mungkin nanti mau kau dekati dan gendong saat dia sudah agak sedikit lebih besar. Cukup apa bersabar saja. Yen mencoba menghibur sahabatnya itu dengan menepuk pelan pengunjung di sana. Dan Kim Taehyung diam-diam merasa bahagia. Sungguh puas sekali saat melihat Seo yang seolah-olah tidak menginginkan kehadiran Chon Jungkook. Ayah bangga sekali padamu nak, batin Taehyung dengan senyum lebar. Tidak sia-sia dulu, setiap malam Taehyung selalu curhat pada Seo yang saat itu masih berada di dalam perut tentang perasaan kesal Taehyung pada Jungkook. Setelah lahir inilah hasilnya. Kim Seo memang seorang calon pendengar yang baik. Setelah banyak melakukan pengenalan selama 1 bulan ini, pada akhirnya nanti malam keluarga besar Kim Seok Jin akan datang ke rumah untuk melamar Airin. Hanya sebuah acara sederhana menutup permintaan Airin. Seok Jin tidak mau permasalahkan hal itu sama sekali. Airin bersedia untuk dia bilang saja sudah lebih dari cukup. Tak banyak penjelasan banyak yang kemarin berhasil membuka pikiran Airin, hingga Seok Jin merasa berterima kasih sekali pada gadis itu. Keluarga Seok Jin sendiri juga sudah mengetahui keadaan Airin yang sebenarnya dan bersyukur sekali mereka bisa menerima. Meskipun proses dari semua itu Seok Jin harus meyakinkan mereka semua dengan usaha yang tidak bisa dibilang mudah. Jadi pada saat Nona sempat hamil, bagi Taehyung terdengar jelas jika dia benar-benar terkejut. Airin mengangguk pelan. Dia baru selesai melakukan make up untuk acara yang akan digelar 1 jam ke depan. Saat ini mereka sedang menunggu kedatangan keluarga besar Seok Jin yang masih berada dalam perjalanan. 1 bulan setelah pernikahan kami resmi digelar, aku dinyatakan positif hamil. Hari ketika aku dan suamiku memutuskan akan pergi ke rumah sakit untuk memastikan keadaan calon bayi kami, hari itu juga kami kehilangan dia setelah mengalami pendarahan secara tiba-tiba. Dokter mengatakan jika calon bayi kami tidak bisa diselamatkan ketika kami sudah berada di rumah sakit. Cerita Airin dengan raut sedih. Nona tidak mengatakan hal ini sebelumnya kepada aku, kumam Taehyung pelan. Kemungkinan besar alasan saat itu karena usia Taehyung masih terlalu muda untuk mengerti permasalahan rumah tangga. Taehyung masih berusia 15 tahun kala itu. Jika Airin memutuskan menceritakan hal ini hanya akan membuat Taehyung ikut merasa bersedih mengetahui jika Airin tengah berduka atas kehilangan calon bayinya. Tidak ingin terlalu dalam suasana duka, Airin memilih untuk lebih fokus pada karirnya saja. Rasa tidak nyaman dan juga sakit di perut yang kerap kalian rasakan hanya dia kira sebagai efek dari operasi pasca 5 bulan yang lalu. Hari itu saat Airin tidak bisa menahannya lagi, hingga membuatnya jatuh tak sadarkan diri di perusahaan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Airin baru mengetahui fakta yang mengejutkan. Dokter menyebutkan kanker rahim dan pengangkatan rahim sebagai solusi terbaiknya sebelum semuanya terlambat. Percekcokan antara suami dan istri itu tidak bisa dihindarkan. Ketika sang suami menentang solusi yang diberikan dokter, lelaki itu menginginkan seorang keturunan darah dagingnya sendiri. Bertahan dengan rahimnya yang telah digerogoti penyakit mematikan itu atau bercerai, Airin membeli banyak waktu untuk
untuk berpikir sebelum dia memutuskan untuk mengorbankan pernikahannya demi keselamatan nyawanya sendiri. Dia memiliki Taehyung yang senantiasa menunggu kepulangannya dari luar negeri. Adiknya itu masih terlalu muda dan polos untuk hidup sebatang kara jika memang Airin harus mati. Perceraian itu tidak bisa dihindarkan. Airin sudah pasrah karena itu adalah keinginan dari suami serta keluarga besar suaminya yang kerap kali mengatakan hal menyakitkan mengenai kondisinya yang tidak bisa memberikan keturunan. Apa mungkin gadis kecil di mimpiku waktu itu adalah keponakanku sendiri, Kumam Taehyung? Apa maksudmu Taehyung? Saat awal-awal Yeon hamil dulu, aku pernah bermimpi bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Seolji. Kau bertemu dengannya saat Airin dengan cepat tanpa benar-benar terkejut. Iya, sekarang aku baru paham siapa dia. Selawanya kami mengira jika itu adalah calon anak kami, tapi ternyata itu adalah keponakanku yang telah berada di surga. Dia berusaha membantu sepupunya agar bisa terlahir di dunia ini dan tidak memiliki nasib yang sama seperti dirinya. Wah, sangat menakjubkan sekali jika gadis kecil itu benar-benar perwujudan dari calon anak Airin yang telah gugur. Gadis kecil itu memanggil Taehyung dengan sebutan ayah, karena dia tidak mau mengakui ayah kandungnya yang seorang ketika meninggalkan Airin yang saat itu tengah jatuh terpuruk. Dari sini kau bisa tahu kan Nona, jika di sana kau memiliki seorang bidadari dari kecil, ucap Taehyung. Airin tersenyum tipis meski gugur di usia kandungan 10 minggu, namun calon bayinya bisa membuktikan jika dia benar-benar ada. Tidak hanya sekedar gumpalan darah, namun telah berwujud sebagai seorang gadis kecil yang manis seperti deskripsi yang Taehyung gambarkan. Kim Seolji, Taehyung memanggilnya seperti itu. Mulai hari ini, Airin tidak akan lupa untuk menyebut nama Seolji di setiap doanya. Seorang gadis kecil baik hati yang telah menyelamatkan nyawa Kim Seo. Sayang pasta giginya habis, teriak Taehyung dari balik pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Meski dengan sedikit mendumel, Yeon beranjak untuk membawa pasta gigi baru untuk suaminya. Kan sudah aku bilang untuk bawa pasta gigi dan sabun baru sebelum kau pergi mandi, ucap Yeon. Oh, sabunnya juga habis. Yeon mengenyit heran, memangnya kau belum lihat? Belum. Kalau begitu bisa tolong makan sekalian tidak? Kau ini, kapan sih kau mau mendengarkan ucapanku dengan sungguh-sungguh? Omel Yeon sembari menjauh dari pintu kamar mandi. Mengambil sabun mandi yang baru untuk sang suami yang hari ini memang harus pergi ke universitas sedikit lebih pagi untuk mengikuti kelas. Jangan terlalu tergantung pada aku juga, pada para pekerja di rumah ini. Setidaknya mulailah berlatih untuk mengerjakan hal yang sederhana sendirian. Bagaimana kalau nanti aku yang duluan, siapa yang akan mengurusimu? Tanya setelah ia kembali. Sayang, jangan mulai, saat Taehyung dari dalam kamar mandi. Aku tidak suka ya kalau kau sudah bicara yang aneh-aneh. Aneh-aneh apanya? Aku bicara mengenai kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tidak ada sautan di dalam sana. Sebenarnya Taehyung enggan melanjutkan jika Yeon sudah mulai mengomel panjang dan ngantuk seperti itu. Yeon melanjutkan kegiatan melipat baju-baju Seo yang masih tampak menumpuk di atas ranjang mereka setelah ia menyerahkan sabun baru untuk sang suami. Yeon kerap melakukan kegiatan semacam ini sendirian jika memiliki waktu luang, tidak hanya bergantung pada asisten rumah tangga. Lagi pula para pekerja juga masih memiliki banyak pekerjaan di rumah ini. Lagi-lagi kepala Taehyung muncul dari balik pintu kamar mandi. Apalagi ini yang terakhir kali. Kau lagi itu dengan raut tak enak hati. Aku lupa tidak bawa handuk kecil untuk mengeringkan rambutku. Tolong bawakan handuk itu untukku, istri tercintaku, pinta Taehyung dengan sangat. Dia bisa saja nekat keluar dengan kepala yang masih basah, tapi masih memikirkan keselamatan dirinya. Jika Yeon mulai mengamuk dan menjamahnya karena sudah membuat lantai kamar basah. Terkadang saya sering memang sesat di situ. Tidak heran lagi karena Yeon sangat mencintai kebersihan. Taehyung sebenarnya juga, tapi tidak separah sang istri. Bagi Taehyung kalau kotor ya tinggal dibersihkan saja. Tapi pikiran Yeon sedikit berbeda. Jika sudah bersih, jangan sampai kotor lagi.
Kalau Seo yang bikin kotor, Ian diam saja tuh sekalipun anak itu menumpahkan seluruh buburnya. Tapi kalau Taehyung tidak terima hanya dengan omelan saja. Setelah diminta untuk membersihkan kekacauan yang Taehyung buat sendiri, Ian juga menambahkan nasihat panjang lebar setelahnya, sebelum akhirnya benar-benar melepaskan sang suami. Bukan tanpa alasan, Ian tahu Taehyung ini orangnya sedikit ceroboh. Kali itu hanya ingin Taehyung lebih berhati-hati lagi dalam melakukan sesuatu. Kalau begini aku kapan selesainya melipat baju-baju Seo? Seru Ian dengan kesal. Namun laki-laki tetap berdiri untuk mengambilkan barang yang Taehyung butuhkan. Ini yang terakhir ya? Iya sayangku. Terima kasih banyak, aku sangat mencintaimu. Sebenarnya kata-kata manis semacam itu sama sekali tidak mempan. Kalau Ian sudah benar-benar merasa kesal, tak dapat membalas ucapan cinta dari sang suami, Ian berjalan menjauh dari kamar mandi untuk melanjutkan kegiatannya melipat baju-baju Seo.